Hai, selamat datang kembali. Pembacaan kali ini memasuki bab 1 bagian 9. Selamat mendengarkan. Tapi, kata penentang kita, kamu sendiri mempraktikkan kebajikan hanya karena kamu berharap mendapatkan kesenangan darinya. Pertama-tama, kendati kebajikan dapat memberi kita kesenangan, namun kita tidak mencarinya demi itu. Kebajikan tidak menyediakan kesenangan namun juga bisa menghasilkannya. Ia juga tidak bekerja keras untuk kesenangan. Lebih tepatnya, kerja kerasnya juga akan mencapai kesenangan, sekalipun bukan itu yang ia cari. Seperti di ladang yang digarap, ketika dibajak untuk ditanami jagung, beberapa bunga ditemukan di antaranya. Namun, meskipun bunga-bunga ini dapat menyenangkan mata, semua pekerjaan ini tidak dilakukan untuk menghasilkannya. Orang yang menabur di ladang itu punya tujuan lain. Dia mendapatkan bunga-bunga ini setelah menggarap ladang. Jadi, kesenangan bukanlah balasan atau penyebab kebajikan, tetapi datang sebagai tambahan untuknya. Kita juga tidak memilih kebajikan karena ia memberi kita kesenangan, tetapi kesenangan juga kita peroleh jika kita memilihnya. Kebaikan tertinggi terletak pada tindakan memilihnya, dan dalam sikap pikiran-pikiran yang paling mulia, yang ketika ia telah memenuhi fungsinya dan memantapkan dirinya dalam batas-batasnya sendiri, ia telah mencapai kebaikan tertinggi, dan tidak membutuhkan apa-apa lagi, karena tidak ada apa-apa lagi di luar keseluruhan, tidak ada apapun lagi yang melebihi tujuan. Karena itu, kalian keliru ketika bertanya kepadaku apa alasanku mencari kebajikan, karena kalian sedang mencari sesuatu di atas yang tertinggi. Apakah kamu bertanya apa yang ku cari dari kebajikan? Aku menjawab, dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih baik lagi daripada dirinya. Dia sendirilah upahnya. Apakah tidak tampak cukup hebat ketika aku memberitahu kepadamu bahwa kebaikan tertinggi adalah kekuatan pikiran yang gigih, kebijaksanaan, keluhuran budi, pertimbangan yang sehat, kebebasan, harmoni, keindahan? Apakah kalian masih meminta kepadaku hal yang lebih besar lagi, yang dibandingkan dengan hal-hal lain ini dapat dianggap sebagai pelengkap? Mengapa kamu berbicara kepadaku tentang kesenangan? Aku mencari apa yang baik untuk manusia, bukan untuk perutnya. Kenapa? Karena perut sapi dan ikan paus lebih besar daripada perut manusia. Memasuki bab 1 bagian 10. Kamu sengaja salah paham dengan perkataanku, katanya. Karena aku juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa hidup senang kalau dia tidak hidup secara terhormat. Dan ini tidak mungkin terjadi kepada hewan yang bebal, yang mengukur tingkat kebahagiaannya dengan makanan. Aku menyatakan dengan lantang dan di depan umum bahwa apa yang kusebut kehidupan yang menyenangkan tidak dapat eksis tanpa tambahan kebajikan. Namun, siapa yang tidak tahu bahwa orang-orang bodoh menikmati kesenangan-kesenangan hingga ke pinggir batas-batasnya? Atau bahwa kejahatan penuh dengan kesenangan dan bahwa pikiran itu sendiri menyarankan pada dirinya sendiri banyak bentuk kesenangan yang menyimpang dan ganas? Pertama-tama, kesombongan, harga diri yang berlebihan, mengutamakan diri daripada orang lain, pandangan picik, bahkan pengabdian membuta untuk kepentingannya sendiri, kemewahan yang cabul, kesenangan yang berlebihan yang muncul dari sebab-sebab yang paling remeh dan kekanak-kanakan, dan juga banyak bicara, kesombongan yang senang menghina orang lain, kemalasan, dan pembusukan pikiran yang tumpul yang sudah tertidur. Semua ini dihempaskan oleh kebajikan yang menyadarkan orang dan mengukur nilai kesenangan-kesenangan sebelum diizinkannya untuk digunakan. Ia juga tidak mengatur, karena dia hanya mengizinkan penggunaannya, dan ia juga menyimpan hal-hal yang tidak disetujuinya, juga tidak ceria dalam menggunakannya, melainkan mengekangnya.
Namun ketika sikap tak berlebih-lebihan mengurangi kesenangan, ia merusak kebaikan tertinggi. Kalian mencurahkan diri pada kesenangan, aku mengekangnya. Kalian memanjakan diri dengan kesenangan, aku menggunakannya. Kalian mengira bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi, aku bahkan tidak menganggap hal itu baik. Demi kesenangan, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu justru melakukan apapun untuk mendapatkannya. Memasuki bab 1 bagian 11. Ketika aku mengatakan bahwa aku tidak melakukan apapun demi kesenangan, aku menyinggung orang-orang bijak yang kalian akui sebagai satu-satunya orang yang mampu untuk kesenangan. Sementara itu, aku tidak menyebut orang yang dikuasai oleh apapun sebagai orang yang bijak, apalagi oleh kesenangan. Jika kesenangan mengalihkan perhatiannya, bagaimana ia bisa menghadapi jebakan, bahaya, kemiskinan, dan segala ancaman-ancaman lain yang mengelilingi dan mengancam kehidupan manusia? Bagaimana dia bisa tahan melihat kematian atau kesakitan? Bagaimana dia bisa menghadapi huru-hara dunia dan begitu banyak musuh yang paling ganas, jika musuh yang lembek saja sudah membuatnya takluk? Dia akan melakukan apapun yang diminta oleh kesenangan. Nah, apakah kalian tidak melihat betapa banyak hal yang akan diminta oleh kesenangan untuk dia lakukan? Penentang kita berkata, kesenangan tidak akan bisa memberinya nasihat yang buruk, karena kesenangan berpadu dengan kebajikan. Lagian, apakah kamu tidak melihat jenis kebaikan tertinggi? Apakah yang masih memerlukan seorang wali untuk memastikan bahwa ia baik? Bagaimana kebajikan bisa mengatur kesenangan kalau ia mengikutinya? Karena mengikuti adalah tindakan seorang bawahan. Bagaimana ia bisa memerintah komandannya? Kamu menempatkan sang komandan di garis belakang. Menurut aliran kalian, kebajikan memiliki jabatan yang bermartabat sebagai penguji awal kesenangan. Akan tetapi, kita akan melihat apakah kebajikan masih tetap sebagai kebajikan di kalangan orang-orang yang memperlakukannya secara menghina seperti itu. Karena jika kebajikan meninggalkan posisi aslinya, maka ia tidak dapat lagi mempertahankan namanya yang tepat. Sementara itu, untuk tetap pada intinya, aku akan menunjukkan kepada kalian banyak orang yang bergelimang kesenangan, yang dihujani dengan segala hadiah keberuntungan, harus kalian akui sebagai orang yang buruk. Lihatlah Nomentanus dan Apicius yang mencerna semua hal yang baik. Begitulah mereka menyebutnya dari lautan dan daratan, dan dengan cara memeriksa kembali di atas meja mereka seluruh kerajaan binatang. Lihatlah mereka ketika mereka berbaring di tempat tidur yang bertabur mawar, merenungkan jamuan mereka dengan perasaan senang, menyenangkan telinga mereka dengan musik, mata mereka dengan peragaan-peragaan, cita rasa mereka dengan bumbu-bumbu, seluruh tubuh mereka dirangsang oleh para pemohon yang lembut dan menyejukkan, dan memasuki lubang hidung mereka. Sementara hal ini berlangsung, keharuman dari jenis yang berbeda dipompakan ke dalam ruangan. Kalian akan mengatakan bahwa orang-orang ini tenggelam dalam berbagai kesenangan. Namun, mereka tidak akan merasa tentram, karena mereka mendapat kesenangan di dalam apa yang tidak baik. Sampai jumpa.